Ostrey, Pera, tu nettoies le terminal. Terminal nettoyé. Bien joué, grand-père. Tout ce que tu peux faire, c'est me tuer. Ah, bien sûr, tu peux. Halo Sobat YSK. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita film aksi perang tahun 2019. Film gabungan Rusia-Serbia ini berdasarkan pada peristiwa nyata yang terjadi di Kosovo pada tahun 1999 ketika kelompok pemberontak Albania merencanakan genosida dan penduduk Serbia setempat. Maka untuk melindungi Serbia, pasukan penjaga perdamaian Rusia diperintahkan melakukan pergerakan cepat dan tak terduga dari Bosnia ke Kosovo untuk mengambil kendali bandara setempat di Slatina sebelum pasukan NATO tiba. Dan ini dia alur cerita film The Balkan Line. Opening movie mengawali cerita pada tahun 1995 di hutan Bosnia dan Herzegovina. Kita diperkenalkan dengan sekelompok pasukan khusus Rusia. Mereka berada di sana ditugaskan untuk menangkap penjahat perang bernama Harun. Un jeu d'enfant. Ça a pas l'air bougé. Allez, vas-y, chaud. T'es con. Me laisse. Je te laisse pas. Allez, accroche-toi. C'est parti. Mereka akhirnya berhasil menangkap Harun. Slash yang marah kemudian menyerang Harun. Namun ia diminta untuk tenang karena mereka harus mematuhi peraturan NATO. Wakil kepala intelijen bernama Letkol Asambi mendapatkan perintah yang memerintahkan mereka untuk melepaskan Harun. Namun Satalov tidak ingin Harun dilepaskan karena selain Harun penjahat perang, dia juga telah membunuh rekannya. Namun jika mereka membunuh Harun, maka mereka akan diadili di pengadilan militer. Namun dengan emosi, Satalov kemudian membuang Harun keluar dari helikopter karena kegagalan tugas dan mengancam utusan internasional. Maka di pengadilan militer, Aslanbek dianggap tidak menjalankan perintah, sehingga Satalov dan rekannya diberhentikan dari pangkat kemiliteran Federasi Rusia. Scene selanjutnya, narasi singkat menjelaskan dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian dari tahun 1995. Maka perang di Bosnia berakhir. Namun perdamaian di Balkan Line tidak berlangsung lama. Konflik kembali terjadi di tahun 1998 karena kelompok pemberontak Albania Kosovo yang ingin merdeka. Maka untuk meredam aksi pejuang kemerdekaan Kosovo, tentunya PBB dan Serbia ditempatkan di Kosovo.
Dan pada tahun 1999, tanpa izin Dewan Keamanan PBB, NATO mulai membombardir Yugoslavia dengan tujuan ingin mengakhiri konflik. Diberitakan akibat dari serangan pertama itu, diperkirakan sebanyak 20-70 orang menjadi korban, dan kebanyakan adalah wanita dan anak-anak. Scene kemudian berlanjut di Moskow, Rusia. Aslan Bek ditemui oleh Jenderal Sumov yang memberitahunya bahwa serangan bom di Yugoslavia akan segera berakhir. Namun saat pasukan militer Serbia ditarik dari Kosovo, wilayah itu pasti akan dikuasai oleh pemberontak Albania. Untuk itu mereka mendapatkan perintah untuk mengambil alih bandar udara Pristina di Slatina, Kosovo. Sebelum pasukan Inggris dan NATO tiba menguasai bandara itu, mereka akan mengirim peralatan militer dan pasukan perdamaian Rusia. Untuk itu Bek diperintahkan melaksanakan misi operasi rahasia, mengambil alih dan menjaga bandara itu. Sebelum peralatan militer dan pasukan perdamaian Rusia tiba di sana, Bek akan merekrut ke-6 tim Satalov untuk melaksanakan misi itu. Scene selanjutnya di Yugoslavia. Satalov mengunjungi tempat pembuatan dokumen palsu. Ia ke sana untuk mengambil paspor palsu pesanannya. Namun pada kesempatan itu, kepala polisi setempat bernama Komandan Milik bersama bawahannya, Fuku dan Fadil datang ke sana untuk menggerebek tempat itu, sehingga identitas sebagian mantan tentara Rusia pun ketahuan. Lalu Milik memberi dua pilihan. Pertama, mendeportasi kembali ke Rusia, atau pilihan kedua, memberitahukan semua kepada Milik perihal keberadaannya di Yugoslavia. Lalu dia akan memberinya pekerjaan. Scene kemudian berpindah di lokasi penjaga perdamaian Rusia yang berada di Bosnia dan Herzegovina. Komandan pasukan Kolonel Ladov dihubungi oleh Jenderal Somov yang memerintahkannya untuk membawa pasukan ke Pristina, mengambil alih bandara Slatina sebelum pasukan Inggris tiba. Sementara itu kembali ke Yugoslavia. Sebuah desa di sana telah dibantai oleh para pemberontak Albania, dan desa itu adalah Desa Buk. Mereka yang terlambat datang ke sana hanya bisa menyelamatkan satu orang anak kecil, yang kemudian diamankan oleh Buk. Kelompok pemberontak itu dipimpin oleh pria bernama Smuk dan kaki tangannya bernama Amir, dan diketahui kini mereka telah menguasai bandara Pristina dan menjadikannya sebagai markas mereka. Rupanya Satalov memilih opsi kedua dari tawaran Milik. Dia bekerja untuk Komandan Milik, membantunya menjaga wilayahnya. Di saat yang sama, setelah merekrut Gary, kini Big menemui Barmin. Lanjut dia menemui Vera dan mengajaknya ikut dalam misinya. Scene selanjutnya terlihat Hook diselimuti kesedihan dan amarah karena pembantaian yang terjadi di desanya. Lalu Milik datang dan memberitahu mereka jika dia mendapatkan laporan beberapa warga desa dirampok di jalan oleh pemberontak. Mereka pun segera bergegas ke sana untuk memberikan pertolongan dan juga menangkap Smuk dan anak buahnya. Setibanya di sana dari kejauhan, Milik dan Satalov mengintai keberadaan para pemberontak. Sementara Fuk dan Fadil diminta standby di mobil menunggu perintah selanjutnya. Namun karena Fuk yang dendam dengan para pemberontak, memutuskan untuk langsung mendekati para pemberontak untuk langsung menyerang. Toi debout! Laisse-toi aller! Je l'avais, Tony! Je vais la tuer!
Mereka akhirnya bisa melumpuhkan para pemberontak itu. Namun Amir berhasil melarikan diri sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya. Milik kemudian kembalikan paspor Satalov dan mengizinkannya untuk pergi. Scene selanjutnya 4 anggota yang direkrut berkumpul, memberitahu mereka bahwa tugas ini rahasia. Mereka diperintahkan untuk mengambil alih bandara Salavina dan menjaganya sampai pasukan perdamaian tiba di sana. Dan jika mereka berhasil, maka ia akan dianggap sebagai pahlawan. Status kemiliteran mereka akan kembali dan mereka bisa kembali pulang ke Rusia. Di saat yang sama, saat Satalov berada di terminal bus, tanpa sengaja bertemu dengan Dr. Jasna. Dan secara kebetulan mereka akan menumpangi bus yang sama, pergi ke luar kota bersama dengan penumpang lainnya. Namun di tengah perjalanan memasuki wilayah Kosovo, bus mereka diserang pemberontak. Mereka diserang oleh kelompok pemberontak Smuk dan kaki tangannya bernama Amir. Mereka lalu dikumpulkan di jalan dan dokumen mereka diperiksa satu persatu. Setelah memeriksa dokumen Satalov, Satalov langsung diserang dari belakang dan pingsan. Lalu Smuk membunuh pendeta dan menyerang sandera lainnya dan juga menangkap Jasna. Namun Satalov tiba-tiba tersadar dan menyerang mereka. Voilà. Lâchez-le. C'est l'heure de lâcher leur arme. Setibanya di rumah sakit, para penumpang yang terluka segera dilarikan ke IGD untuk mendapatkan perawatan. Emmenez-le aux soins intensifs. Il reste besoin de voiture. Il faut déposer le corps au monastère. Dokter yang menemui mereka kemudian membawa Jasna masuk ke dalam rumah sakit untuk membersihkan diri. Lalu setelah itu bersama Satalov, mereka mengantarkan jenazah pendeta ke gereja. Setelah menyerahkan jenazah pendeta ke gereja, mereka pun berpisah. Jasna sementara waktu diizinkan oleh dokter untuk tinggal di rumah sakit. Keesokan darinya, Smuk dan pasukannya mendatangi kantor polisi, menangkap Milik dan beberapa warga di sana. Smuk menangkap Milik untuk mencari tahu keberadaan Satalov. Namun meskipun dipukuli dan berlumuran darah, dengan berani Milik menolak untuk memberitahunya, justru mengejeknya. Namun akhirnya Smuk membunuhnya. Ah bien sûr, faire c'est me tuer. T'abattre, Milic. L'inconnu coupable de le témoin. Terroriste serbe. Et le Kosovo reste. Connaîtront le même sort. Ils seront exécutés. Scene selanjutnya, Fadil menghubungi Satalov dan memberitahu kabar kalau Milik telah dibunuh. Di rumah sakit, Jasna yang sedang mendonorkan darahnya diminta untuk menemui dokter, dan ternyata di ruang dokter Smuk sudah menunggunya. Jasna kemudian ditangkap dan disekap di markas mereka di Bandara Pristina. Lalu dokter itu menegur Smuk karena telah membunuh Milik, sehingga berdampak masalah pada pengiriman obat-obatan mereka. Dokter itu lalu menyuruhnya pergi sebelum pasukan NATO tiba dan memintanya membunuh para sandera dan membersihkan area bandara. Mendengar hal itu, sebagai panglima pemberontak, Smuk tidak suka diperintah. Namun karena dokter itu telah membantunya, ia pun memaksa Smuk untuk mengikuti perintahnya dan ia pun beranjak pergi. Smuk yang masih marah menghubungi anggotanya untuk menghentikan mobil mereka di pos penjagaan. Smuk membunuh mereka berdua. Dia kemudian masuk menemui para sandera dan mulai membunuh satu sandera untuk memaksa Jasna memberitahukannya di mana keberadaan Satalov. Dengan terpaksa, Jasna akhirnya memberitahunya. Setelah mengetahui keberadaan Satalov, dia meminta anak buahnya untuk membunuh semua sandera kecuali Jasna. Lalu dengan segera ia dan beberapa pasukannya bergerak pergi untuk memburu Satalov. Namun tanpa sepengetahuan mereka,
Ternyata Big dan timnya sudah berada di sana untuk mengambil alih bandara. Mereka akhirnya berhasil mengambil alih bandara. Di tempat terpisah, pasukan penjaga perdamaian Rusia berkumpul dan diberi pengarahan oleh Kolonel Ladu, memberitahu pasukan bahwa Presiden Yugoslavia telah menarik militernya dari Kosovo. Untuk itu mereka diperintahkan untuk mengambil alih bandara Salatina sebelum pasukan NATO tiba. Maka mereka harus siap dengan kemungkinan akan terjadinya pertempuran dengan pasukan musuh. Lalu dengan mengendarai Bitir 90 atau kendaraan pengangkut lapis baja, mereka pun bergerak menuju ke bandara Pristina. Di perjalanan Semuk yang lost kontak dengan pasukan di markas kemudian meminta Amir untuk kembali ke bandara. Di saat yang sama, Satelov bersama Puk dan Fadil juga berada di sana. Setelah memantau area bandara, Satelov bergerak naik ke menara pengintai. Sementara mereka berdua bergerak masuk ke bagian belakang bandara. Tiba di puncak menara, Satelov lalu diserang oleh Vera. Sementara Puk dan Fadil berhadapan dengan Slash. Big yang bertemu dengan Satelov bertanya kepadanya mengapa dia di sini, dan begitupun juga sebaliknya. Lalu Satelov menanyakan mengapa timnya ada di sini. Big menjawabnya sejak kejadian di Bosnia mereka bukan lagi timnya. Lalu tiba-tiba Amir dan pasukannya tiba mendekati bandara. Vera yang memantaunya kemudian memberitahu kepada yang lainnya. Melalui teropong, Amir melihat Vera langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Vera terkena luka tembak sementara Amir dan rekannya berhasil melarikan diri. Setelah itu mereka kemudian bergabung menjadi satu tim. Saat mereka memasuki hanggar, terlihat para sandera yang sudah tak bernyawa dan menyisakan Jasna yang sengaja tidak dibunuh. Di saat yang sama, Semuk yang mendatangi rumah sakit tidak menemukan apa-apa. Lalu Amir datang dan memberitahunya jika markas diserang dan sudah dikuasai. Dengan marah, Semuk memerintahkannya untuk mengumpulkan semua pasukannya. Rassemblement général, il a perdu des couilles. Big kemudian menghubungi Jenderal Somov dan memberitahunya jika mereka sudah menguasai bandara. Namun timnya kalah jumlah dengan pasukan pemberontak. Namun perintahnya tetap sama. Mereka tetap harus menjaga bandara itu sampai pasukan penjaga perdamaian tiba di sana. Dan saat pasukan perdamaian tiba, mereka harus pergi dari sana untuk menahan serangan pemberontak. Mereka membagi tim dan memetakan strategi. Untuk memberi kejutan, pemberontak memasang ranjau darat di area timur bandara, memindahkan beberapa properti bandara yang mereka bisa gunakan untuk menghalau pergerakan musuh. Selain itu juga mengambil posisi yang tepat untuk membidik targetnya. Sementara Jasna menyiapkan mortir. Di sisi lain, pasukan Rusia sudah setengah jalan menuju bandara. Mereka sudah melewati perbatasan Bosnia. Kembali ke bandara, mereka kedatangan tamu si bocil yang disuruh pemberontak untuk menjadi mata-mata. Jasna kemudian menemui Satelov dan memberikan mortir kepadanya. Dan Satelov memberitahu nama aslinya. Tampaknya mereka saling jatuh cinta. Il saura te protéger, t'inquiète. C'est vraiment trop mignon. Pada saat sore hari, mereka mulai bersiaga di posnya masing-masing, menunggu kedatangan musuh. Meskipun kalah jumlah, mereka harus tetap mempertahankan bandara itu. Terlihat dua orang sedang melakukan ibadah sebelum memulai pertempuran. Dan saatnya pun tiba. Terlihat beberapa pasukan musuh sudah berada di sana.
Dan segera mereka bergerak, dan saatnya mereka bergerak maju memasuki bandara. Dan juga beberapa konvoi kendaraan musuh terus berdatangan. Suara yang melesat ke udara sebagai tanda ancaman mendekat. Dan dengan aba-aba pemimpin tim, mereka pun beraksi. Verra comme toujours dans ça. Feu à volonté. C'est parti. Surprise. Berhasil menghabisi regu satu pasukan musuh. Barry dan Hook kemudian berpindah posisi ke belakang, dan kotak senjata pun sejenak berhenti. Lalu Smoke memerintahkan regu 2 untuk bersiap menyerang. Sementara dia menggunakan kendaraan bergerak untuk bergabung dengan pasukannya yang berada di sisi kiri bandara. Amir kemudian memerintahkan regu 2 masuk menyerang, yang dijaga oleh Gary dan Fadil, sehingga aksi pertempuran pun kembali terjadi. Voilà le travail. J'ai dit ça. Attention tout le monde, on attend avec moi. Un jet d'enfant. Rick dan timnya kembali menggagalkan regu 2, dan sejauh ini belum ada dari mereka yang menjadi korban. Mereka pun bisa bernapas lega sejenak. Namun serangan musuh tak berhenti sampai di situ. Suasana mencekam kembali terjadi saat pasukan musuh kembali menyerang mereka dengan serangan mortir. Serangan mortir memaksa mereka harus mundur ke titik yang lebih aman. Les salauds. T'es encore en vie. Ma chérie, il faut pas rester ici. Dan diketahui pada serangan itu, Gary terluka karena serpian ledakan. Ia kemudian meminta Fadil untuk bergerak mengamankan diri, bergabung dengan yang lain. Dan tak lama kemudian ia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Namun saat Fadil bergerak menuju tim, RPG ditembakkan oleh Amir. Hook yang melihat kemudian bergegas pergi untuk menolongnya. Namun Amir juga menembaknya dengan RPG yang membuatnya terluka parah. Namun Vera tidak tinggal diam. Dengan snipernya dia membidik Amir. Je vais les occuper. Quelques bosses. La voie est libre. Merci. Coup de main. Tiens le coup, ma belle. Pasukan pemberontak terus menekan dan menyerang. Tersudut dan minimnya sisa amunisi senjata mereka, Slash lalu memutuskan untuk mengendarai truk. Tancap gas untuk menghancurkan pasukan mortir. Sementara Smoke dan pasukannya terus bergerak memasuki bandara.
Melihat truk yang melaju kencang ke arah mereka, ia mencoba menghentikannya, Slash mengorbankan dirinya agar timnya bisa bertahan melawan para pemberontak yang tersisa. Touche le camion citerne! Di kantornya, Jenderal mendapat surat perintah untuk segera menarik pasukannya untuk meninggalkan Kosovo, namun ia mengabaikannya. Hingga fajar pun tiba, pertempuran pun terus berlangsung. Rien de cassé. Aide-moi. Je l'ai attiré. Mereka akhirnya berhasil meloloskan diri dan bersembunyi. Sementara Vuk yang terluka dengan granat di tangannya mencoba untuk menyerang Smoke, namun lebih dulu Smoke membunuhnya. Lalu dengan kejam Smoke memenggalnya. Fadil yang terluka dan tak berdaya dari kejauhan hanya bisa menyaksikannya. Dia berusaha untuk bangkit. Setelah memenggal Vuk, Smoke dan pasukannya mendatangi Big dan timnya yang bersembunyi di bangunan dan meminta mereka untuk segera meninggalkan tempat itu. Mereka yang terpojok terkepung dan kehabisan amunisi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri agar tidak tertangkap. Vera meminta yang pertama untuk dieksekusi. Lalu tiba-tiba anak buah Smoke berlari menjauh meninggalkan rekannya. Ternyata dari kejauhan konvoi pasukan Rusia mendekati bandara. Mereka pun terselamatkan. Smoke kemudian mencoba melarikan diri, namun sangkur bayonet menancap di lehernya. Ia pun tewas di tangan Fadil. Pasukan Rusia yang tiba di sana hanya menemukan mereka berdua, sementara Big dan timnya sudah meninggalkan tempat tersebut. Karena sesuai perintah misi mereka adalah misi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh militer manapun. Film pun diakhiri dengan cuplikan video asli kejadian saat itu. Dan film pun berakhir. Demikian episode kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video lainnya. Salam Sobat ISK.